Avalanche pernah berjaya di siklus sebelumnya, namun pada siklus kali ini nampaknya kurang mendapatkan atensi dari pasar. Tapi bukan berarti Avalanche sudah tidak aktif dalam development-nya. Mulai dari pengajuan ETF, aktivitas on-chain, dan ekosistem baru yang dibangun di atas Avalanche menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini. Apakah Avalanche layak dipantau? Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Dari segi pergerakan harga, Avalanche akhir-akhir ini masih mengikuti market yang dominan tertekan akibat ketidakpastian makro dan geopolitik kemarin. Tetapi dari metrik on-chain bisa dibilang Avax mengalami peningkatan seperti volume transaksi on-chain, bahkan jaringan seasonal dari Avalanche mencatat jumlah transaksi harian tertinggi dalam setahun terakhir. Ditambah lagi setelah upgrade dari Etna dan Octane, biaya gas menurun tajam dari sekitar $0,12 menjadi kurang dari $0,001. Sentimen positif lainnya datang dari narasi DeFi yang mulai bangkit kembali dan kabar bahwa Avalanche masuk dalam daftar aset unggulan baru dari Grayscale untuk kuartal ketiga tahun 2025. Ekosistem dan metrik on-chain. Walaupun harga Avax masih terlihat tertekan, tapi transaksi DeFi justru ada tanda penguatan. Bukan hanya sekedar transaksi transfer biasa saja, semua transaksi terjadi karena ekosistem DeFi Avalanche yang mulai aktif lagi. Avalanche mencatat lebih dari 1 juta transaksi harian rata-rata dalam 7 hari terakhir, sebuah angka tertinggi dalam lebih dari 1 tahun kemarin. Volume ini menunjukkan ada peningkatan permintaan terhadap kapasitas jaringan, termasuk penggunaan beberapa platform DeFi yang berjalan di atasnya. Uniknya, peningkatan transaksi ini tidak sepenuhnya dibarengi dengan apresiasi harga dan juga jumlah alamat dompet yang aktif. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi kemungkinan berasal dari cohort pengguna yang tetap yang melakukan aktivitas berulang seperti trading, penyediaan likuiditas, atau partisipasi dalam program farming dan juga staking. Meski volume DEX mengalami penurunan dalam waktu yang sama, aliran dana dari Ethereum ke Avalanche justru meningkat. Tercatat sekitar $6, juta dalam bentuk ETH berpindah ke jaringan Avalanche dalam 1 hari saja. Apakah aliran dana ini pertanda awal dari minat institusional atau whale yang mulai mengakumulasi Avax secara diam-diam? Terlepas dari turunnya volume DeFi dalam skala harian, peningkatan transaksi menunjukkan bahwa aktivitas pada jaringan tetap terjaga dan bisa berkembang lebih jauh seiring dengan narasi DeFi yang kembali menarik perhatian investor. Selain data on-chain dan sentimen ETF yang semakin positif akhir-akhir ini, kekuatan utama Avalanche saat ini juga terletak pada perkembangan ekosistemnya. Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak proyek besar dan institusi yang mulai membangun di atas jaringan Avalanche. Bukan hanya sekedar integrasi, tapi benar-benar meluncurkan jaringan L1 yang sendiri yang dibangun menggunakan arsitektur dari Avalanche. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah MapleStory Universe, game MMORPG legendaris yang kini membangun jaringan Genesis di atas Avalanche. Subnet ini dibuat khusus untuk mendukung pengalaman bermain tanpa gas fee dan dengan sistem kepemilikan item yang lebih transparan. Ini memungkinkan interaksi blockchain tanpa mengganggu kenyamanan dari user. Di sektor keuangan, ada JP Morgan melalui proyek uji coba bernama Project Guardian membangun subnet di Avalanche yang bernama Kinexis. Nah, di jaringan ini, mereka mentokenisasi dana investasi dari Wisdom Tree dan melakukan simulasi rebalancing portofolio di berbagai blockchain. Avalanche dipercaya untuk menangani aset obligasi, menunjukkan bahwa kestabilan dan keefisienan jaringan ini sudah sesuai dengan standar institusi besar. Nah, sementara itu, ada Kite AI menjadi pionir dalam menghadirkan subnet khusus untuk kecerdasan buatan atau AI. Dengan konsensus Proof of Attribute Intelligence, Kite AI mendesain jaringan yang mampu menjalankan tugas AI, memberikan insentif bagi pengembang model dan penyedia datanya. Testnetnya sudah aktif dan mainnetnya akan segera diluncurkan. Dari sisi pemerintahan,
ada Bergen Country di New Jersey tengah menyiapkan tokenisasi lebih dari 370.000 akta properti dengan nilai lebih dari 240 miliar dolar di subnet Avalanche. Nah, langkah ini menjadi proyek tokenisasi properti terbesar oleh lembaga pemerintahan daerah di Amerika Serikat. Bahkan, California DMV juga sedang membangun jaringan khusus untuk digitalisasi 42 juta judul kendaraan. Nah, ini akan mempermudah proses klaim dan transfer lewat aplikasi seluler. Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa Avalanche kini tidak hanya fokus pada narasi DeFi atau NFT semata, tapi mulai mendapatkan kepercayaan dari sektor-sektor besar seperti keuangan, gaming, AI, hingga pemerintahan. Nah, inilah salah satu alasan yang kuat yang membuat aktivitas jaringan meningkat, mungkin bisa juga ikut mendorong potensi harga dari AVAX dalam jangka waktu menengah. Adopsi Grayscale dan ETF altcoin. Sentimen besar lainnya datang dari pengumuman Grayscale yang memasuki Avalanche dalam daftar 20 aset teratas mereka untuk kuartal ketiga tahun 2025. Sentimen ini bukan sekedar daftar biasa ya guys, melainkan hasil kurasi berdasarkan performa proyek, aktivitas organik, dan relevansi jangka panjangnya. Maksudnya AVAX menggantikan optimism, menunjukkan bahwa Grayscale melihat Avalanche memiliki nilai lebih tinggi saat ini, baik dari sisi pengembangan maupun pertumbuhan ekosistem. Nah, dalam laporan mereka disebutkan bahwa Avalanche menunjukkan pertumbuhan organik yang kuat dan memiliki kemitraan strategis yang terus berkembang. Hal ini kontras dengan optimism yang dinilai mengalami penurunan cadangan ETH hingga 54%. Grayscale juga mempertimbangkan kemungkinan disetujui ETF berbasis altcoin termasuk AVAX antara bulan Juli hingga Oktober 2025. Nah, jika disetujui, mungkin hal ini akan menjadi pemicu penorong besar bagi adopsi investor institusional. Jika melihat update terbarunya mengenai kemungkinan ETF AVAX diterima, terlihat 90% AVAX akan diterima ETF-nya di tahun 2025. Ini berdasarkan analisa dari James dan juga Eric Balchunas, di mana beliau adalah seorang senior analis ETF di Bloomberg. Nah, sejauh ini hanya baru saja ada Bitcoin dan Ethereum yang memiliki ETF resmi. Dan maksudnya altcoin seperti AVAX karena ETF ini akan membuka akses pasar baru yang lebih besar dan lebih stabil. Secara pergerakan sebelumnya, aset yang masuk daftar utama Grayscale seringkali mengalami peningkatan minat beli dari pasar dalam beberapa bulan setelah pengumumannya, meskipun efek jangka pendek tidak selalu langsung terlihat. Oke guys, menurut kalian gimana dari update Avalanche saat ini? Apakah Avalanche dapat bangkit dan berjaya seperti siklus sebelumnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian merasa konten ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!